Nabi Nuh alaihissalam merupakan generasi ke-9 sesudah Nabi Adam alaihissalam. Oh, Pada saat terjadinya banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh, beliau saat itu memiliki 4 putra, yaitu empat putra. Syam, Syam, Ham, Yafis, dan Yafid, Yam atau Kanaan. Kan'an. Ya. Namun Yam atau Kanaan tidak selamat karena menolak untuk naik ke atas bahtera Nabi Nuh. Oh, Selanjutnya, anak-anak Nabi Nuh dan istri-istri mereka berpencar ke segala penjuru wilayah di saat itu. Ham menetap di Afrika, yaitu di sekitar Mesir. Afrika. Yafis menetap di sekitar Asia Tengah di dekat Laut Hitam dan Laut Kaspia. Sedangkan Syam dan keturunannya berdiam diri di Masdal yang berada di pusat bumi, yang daerah tersebut berada di Satidama di antara Yordania dan Syria. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bang Hapsor Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Hapsor Official. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Apa kabar friend hari ini? Friend, kali ini saya ada satu video yang akan saya reaksikan mengenai keturunan Nabi Nuh. Jadi bagaimana ini kisah mengenai Nabi Nuh yang memiliki 4 orang anak ya. Ini ada satu video dari channel Catatan Ringan. Jangan lupa di subscribe ya channel Catatan Ringan ini ya. Judulnya inilah keturunan Syam. Syam ini salah satu anak dari Nabi Nuh. Jadi bagaimana ini kisah Nabi Nuh ini, menarik friend ceritanya. Oke, tak usah buang masa, jom kita tonton videonya. Catatan ringan. Rumpun semit. Kita begini friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata Semit atau antisemit. Ya. Sebenarnya dari mana kata-kata ini berasal? Iya, betul. Dari mana itu ya? Nabi Nuh alaihissalam merupakan generasi ke-9 sesudah Nabi Adam alaihissalam. Oh, Pada saat terjadinya banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh, beliau saat itu memiliki 4 putra, yaitu 4 putra. Syam, Syam, Ham, Yafis, dan Yafid, Yam atau Kanaan. Kan'an. Ya. Namun Yam atau Kanaan tidak selamat karena menolak untuk naik ke atas bahtera Nabi Nuh. Oh, Yam ini ya, friend yang tidak selamat ya. Nah, karena dia menolak beriman kepada Allah ya. Oke, kita lanjut ya, friend. Putra-putra Nabi Nuh tersebut menikah dengan gadis-gadis yang ada di kapal. Dari 80 orang yang ada di kapal tersebut, kemudian hanya dari ketiga putra Nabi Nuh inilah yang menghasilkan generasi penerus manusia berikutnya. Selanjutnya, anak-anak Nabi Nuh dan istri-istri mereka berpencar ke segala penjuru wilayah di saat itu. Ham menetap di Afrika, yaitu di sekitar Mesir. Afrika. Yafis menetap di sekitar Asia Tengah di dekat Laut Hitam dan Laut Kaspia. Sedangkan Syam dan keturunannya berdiam diri di Masdal yang berada di pusat bumi, yang daerah tersebut berada di Satidama di antara Yordania dan Syria. Oh, Ibnu Tabari menyebutkan Sam menurunkan Arfaksad, Asyur, Lud, Elam, dan Aram. Mereka melahirkan keturunan yang menjadi rasul dan juga menjadi nenek moyang bangsa-bangsa besar di dunia. Keturunan Sam inilah yang disebut dengan istilah Aras Semit. Dari Arfaksad bin Sam melahirkan bangsa Ibrani dan Arab. Arfaksad inilah yang kemudian garis keturunannya menjadi cikal bakal lahirnya dua suku bangsa Arab, yaitu suku Kahtan dan suku Adenan. Dari Lud bin Sam melahirkan bangsa Faris, Jordan dan bangsa yang mendiami wilayah Persia dulu. Kemudian dari Lud lahir pula Tasem dan Imlik atau kaum Amalikah. Imlik kemudian menurunkan bangsa Amalek yang kemudian menyebar di wilayah Oman, Hijaz, Syria, dan Mesir. Dari keturunan Lud ini juga melahirkan bangsa-bangsa perkasa di Syria yang disebut dengan bangsa Kanaanit dan penduduk Najd. Dari Aram bin Sam menurunkan bangsa Ad, Samud, dan Judais, yaitu bangsa Arab kuno. Selain bangsa Arab, dari Aram ini juga melahirkan bangsa Suryani atau Aramaik. Dari Asyur bin Sam melahirkan bangsa Asyur atau Assyria, Kurdi, dan bangsa Nabatea, yaitu penduduk Babilonia. Dari Elam bin Sam kemudian melahirkan bangsa Iran kuno, dan kemudian menjadi bangsa Persia sangat berasimilasi dengan keturunan Madai bin Yafid bin Nuh. Sehingga kesimpulannya, ras Sam atau Semitik itu saat itu terdiri dari bangsa Ibrani, Arab, Suryani atau Aramaik,
Faris, Amalek, Assyria, dan Kurdi. Adapun Persia merupakan campuran antara keturunan Syam dan Yafis. Jadi, saat ini ras Semit ini hanya tinggal dikenal sebagai 4 bangsa saja, yaitu Ibrani atau Bani Israel, Arab, Aramaik, dan Kurdi. 4 bangsa ya. Hingga kemudian datanglah Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa yang kemudian menduduki Palestina dan mendirikan negara di sana, sehingga makna Semit ini menjadi kacau. Padahal Yahudi Askenazi ini bukanlah keturunan Syam, melainkan keturunan Yafis atau Japhet. Menurut Eran El-Haid, seorang pakar genetika Amerika Serikat, Yahudi Askenazi ini berasal dari bangsa Scythia, yaitu orang-orang Khazar. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari mereka menganut agama Yahudi dan menggunakan bahasa Ibrani. Lalu mengapa jika ada orang yang mengecam negara Israel disebut dengan antisemit? Namun, jika yang dilecehkan bangsa Arab tidak disebut dengan antisemit. Bukankah seharusnya jika ada yang melecehkan Israel lebih pantas disebut sebagai anti-Japhet? Inilah yang namanya topeng, tameng, atau perisai. Jika mereka tidak mengaku sebagai Bani Israel, lantas mereka punya alasan apa lagi untuk merampas tanah Palestina? Yang perlu kita ingat, setelah masa Nabi Isa alaihissalam, Allah tidak pernah menyebut lagi kata Bani Israel di dalam Al-Quran, melainkan menggantinya dengan kata Yahudi. Kata Yahudi ini berarti penganut agama Yahudi, bukan merujuk pada Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa nih sejarahnya nih. Saya baru tahu nih, Pak. Jangan lupa ya di subscribe ya channel catatan ringan ini ya. Itu tadi Pen, sejarah mengenai keturunan Nabi Nuh ya. Memang singkat tadi ya videonya ya. Tetapi yang bisa kita ambil ya dari sana, Nabi Nuh punya 4 anak ya. Kemudian satu adalah Yam atau Kan'an, itu yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian tidak mau ikut kapal. Kemudian 3 orang itu laki-laki itu masuk, anaknya itu ya, nikah dengan yang ada di kapal. Jadi di kapal itu ada 80 orang, sekitar 80 orang. Kemudian berkembang biak sampai saat ini. Jadi itu kita adalah keturunan Nabi Nuh ya. Dan tadi ada Sam, ada Ham, ada Yafet. Nah, 3 orang laki-laki anak dari Nabi Nuh. Jadi ini sejarah yang bermanfaat ya bagi kita ya. Insya Allah ada manfaatnya. Jika suka reaction video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Nafsar Official. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.